Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat mengikuti perkuliahan daring kali ini. Kali ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama, kita akan membahas tentang literasi digital ya. Sebentar saya akan buka slide dulu. Sebentar ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang internet dan pendidikan ya, terutama dalam kaitannya tentang kesenjangan digital sesuai dengan artikel yang sedikit sekali saya tulis di blog saya itu, yang teman-teman sebagian besar sudah membaca ya. Kemudian mengapa kita lebih condong membahas tentang kaitannya internet dengan permasalahan sosial gitu, berbeda dengan jika dosen-dosen yang lain yang mengampu mata kuliah teori dan aplikasi ICT biasanya lebih ke praktis gitu ya. Sedangkan saya lebih memilih untuk kita membahas ICT itu sendiri, kemudian yang dampaknya terhadap kita bersama yang hidup secara sosial maupun budaya gitu. Karena internet di zaman sekarang itu sudah bukan sebatas barang mainan atau hiburan ya, tapi juga sebagai penggerak ekonomi, juga sebagai hal yang mempengaruhi pikiran kita. Hampir kehidupan kita semuanya dalam sehari-hari itu dipengaruhi oleh internet itu. Nah, dengan alasan itulah saya memilih untuk membuka atau menyelenggarakan perkuliahan dalam kelas teori dan aplikasi ini lebih kepada pengaruhnya terhadap kita sendiri gitu, sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat gitu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang internet dan pendidikan, kaitannya dengan kesenjangan digital. Permasalahannya itu bukan hanya dalam dalam permasalahan infrastruktur seperti yang saya tuliskan di artikel pendek saya itu. Kita tidak hanya terkendala di dalam infrastruktur, ada ataupun tidak adanya infrastruktur, justru pengaruh internet ini cukup masif ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa internet gitu, seperti yang teman-teman ketahui sekarang gitu. Dan juga pengalaman kita kemarin yang sempat ada pemadaman listrik beberapa hari yang lalu itu, serasa hidup itu kosong sekali itu jika kita tidak ada gadget di tangan kita gitu. Bagi orang-orang yang kemudian resah, kemudian sedikit hampa rasa hidupnya ketika adanya pemadaman listrik dan berkurangnya hubungannya dengan internet, itu adalah salah satu pengaruh yang sangat nyata yang kita rasakan sekarang ini. Nah, sehingga jika di Indonesia infrastruktur saja itu sudah menjadi masalah. Pertama, permasalahannya adalah karena tidak meratanya infrastruktur. Sedangkan dalam kajian yang lebih jauh,
permasalahan internet tidak semata-mata hanya di masalah infrastruktur gitu. Ada atau tidak adanya infrastruktur justru membuat internet ini menjadi tidak terkontrol ya, sehingga pengaruhnya itu berdampak sangat luas terhadap kehidupan kita, baik secara sosial, politik, dan budaya. Namun di Indonesia kita masih membahas tentang infrastruktur. Contoh kecilnya adalah tidak meratanya pembangunan TIK gitu, teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Untuk daerah-daerah urban atau kota-kota besar mungkin sudah tidak ada kendala terkait tentang internet dan jaringan. Namun untuk daerah-daerah rural atau pedesaan, internet sudah menjadi ketidakhadiran internet di wilayah itu sudah mempengaruhi banyak hal di desa-desa itu. Termasuk yang paling penting adalah ekonomi. Orang-orang di kota dengan adanya infrastruktur TIK ini atau jaringan ini atau internet sudah bisa dengan gampang untuk melaksanakan transaksi jual beli atau berbisnis gitu. Namun untuk daerah-daerah yang rural atau pedesaan sangat minim sekali, bahkan terbatas sekali akses untuk melakukan kegiatan-kegiatan e-commerce ya, atau bisnis ekonomi dalam hubungannya dengan internet gitu. Nah, itulah salah satu permasalahan kita di Indonesia yang tadi mengenai infrastruktur, ketidakmerataan infrastruktur tersebut. Namun dalam kajian ilmiah yang lebih jauh, justru infrastruktur tidak memiliki porsi yang penting dalam internet. Justru kesenjangan-kesenjangan yang ditimbulkan oleh adanya budaya internet inilah yang menjadi masalah penting dalam kehidupan kita. Contoh mungkin beberapa kesenjangan nanti yang akan kita bahas itu bagaimana sih kesenjangan-kesenjangan itu berpengaruh terhadap cara berpikir kita, kemudian cara kehidupan kita, ataupun cara kita bergaul dengan teman-teman kita gitu. Oke, yang pertama coba kita akan kembali melihat bagaimana sih respon pemerintah terhadap infrastruktur ini gitu. Menteri baru kita, Menteri Pendidikan Budaya dan Pendidikan Tinggi ya, Kemendikbud-Ristekdikti, Bapak Nadiem Makarim juga pernah memberikan pernyataan, dan pernyataan itu beliau sampaikan dan ternyata beliau juga cukup kaget ya melihat fenomena ketidakmerataan infrastruktur yang ada di negara kita gitu. Kekagetan beliau itu sebenarnya bukan hal yang apa namanya biasa, justru luar biasa sekali. Pak Nadiem merupakan salah satu orang yang mungkin sejak kecil gitu, atau mungkin ketika sudah dewasa, dan jika kita melihat latar belakang pendidikannya yang menempuh pendidikan di luar negeri dengan kehidupannya yang dipenuhi oleh gemerlap kekayaan, akses, kemudian intelektual, mungkin tidak terbiasa ketika melihat masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah, sehingga jika ketika Pak Nadiem Makarim melihat fenomena seperti ini dan beliau kaget, mungkin itu hal yang biasa. Cuma mungkin kekagetan beliau ini tidak lantas membuat pemerintah menjadi abai terhadap ketidakmerataan infrastruktur yang ada di Indonesia. Justru kekagetan Menteri Pendidikan kita ini adalah tamparan keras bagi segenap jajaran pemerintah bahwa upaya-upaya untuk pemerataan infrastruktur itu memang harus segera dilaksanakan gitu. Terutama pengaruhnya terhadap pendidikan. Jika kita melihat jika kita melihat pada pengalaman kita belakangan ini, terutamanya di masa pandemi COVID-19, kebiasaan-kebiasaan yang dulunya kita rasakan di dalam dunia pendidikan itu mungkin akhirnya kita harus memikirkan ulang bagaimana kita menata
sistem budaya pendidikan kita yang justru sekarang berkiblat atau lebih tunduk kepada akses dan jaringan internet gitu, seperti yang mungkin sekarang kita lakukan ini, pendidikan jarak jauh, pendidikan daring, pendidikan dalam jaringan, yang disebabkan oleh PSBB, kemudian disebabkan oleh ketakutan kita untuk tertular virus, sehingga pendidikan harus mengikuti pola-pola yang ada. Nah, namun dengan adanya pandemi ini justru membuka pandangan kita, membuka cara berpikir kita bahwa ternyata internet itu begitu sangat penting dalam kehidupan. Justru di dunia, karena pendidikan adalah satu-satunya alat ukur atau satu-satunya metode untuk meningkatkan kebudayaan kita, meningkatkan intelektual kita gitu. Tanpa adanya pendidikan tentu peradaban mungkin tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Justru karena adanya pendidikan baik yang formal maupun non formal, itulah yang akan menggerakkan peradaban manusia di seluruh dunia gitu. Nah, sekarang pendidikan menjadi begitu sangat bergantung terhadap internet, sehingga mungkin pemerintah harus lebih fokus kepada hal-hal nanti yang akan kita jabarkan di pertemuan kali ini. Mungkin yang pertama ya, optimalisasi pembangunan infrastruktur yang merata di negara kita gitu. Jika infrastruktur saja tidak bisa optimal, maka mungkin akan timbul kesenjangan yang tidak merata. Sebagai contoh, mungkin orang-orang yang tinggal di kota besar gitu, di kota-kota besar mungkin akses internetnya bisa lebih maksimal. Namun untuk orang-orang yang ada di pedesaan atau di Indonesia Timur itu mungkin perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah. Itu tanggapan dari pemerintah yang akan menjadi evaluasi sebenarnya. Kemudian selanjutnya permasalahan kita. Nah, di sini kita akan merangkum beberapa kesenjangan yang terjadi yang berkaitan dengan dunia digital gitu, atau internet. Kesenjangan itu ada 3 di sini. Yang pertama kesenjangan akses, kemudian ada kesenjangan keterampilan, dan kemudian kesenjangan hasil atau output. Nah, dalam kesenjangan akses, kita di Indonesia itu semakin kita ke timur atau di daerah-daerah timur Indonesia ya, seperti ya termasuk mungkin NTB, NTT, Papua dan lain sebagainya, itu akses internetnya tidak sama dengan yang ada di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya gitu. Sehingga kesenjangan akses ini akan berdampak kepada satu, mungkin kompetensi yang tidak merata di masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat yang hidup di kota besar, mungkin kemampuannya untuk mengakses internet itu lebih besar daripada masyarakat yang tinggal di kota pedesaan gitu. Bahkan dalam akses ini pun juga terkait dengan infrastruktur sebenarnya. Akses tanpa infrastruktur mungkin tidak akan pernah lancar ya. Jadi infrastruktur akan menjadi kunci dalam akses itu. Namun dengan adanya infrastruktur itu sendiri, di Indonesia ini menurut beberapa data, terutama kaitannya dengan tarif internet, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar, bukan negaranya besar, tarif internet terbesar setelah Kamboja kalau saya tidak salah, yang rata-rata itu mulai dari 14.000 sampai 43.000 per megabyte per second Mbps gitu. Jadi anggaran atau harga untuk mengakses internet yang begitu mahal itu juga bisa menjadi kendala dalam akses gitu. Terutama Indonesia yang kita ketahui bersama sebagai negara yang mungkin dalam kekuatan ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya mungkin tidak sama ya. Nah, kemudian itu yang dari kesenjangan akses. Kemudian berikutnya adalah kesenjangan keterampilan.
bagi Pendich gitu membagi keterampilan digital dalam dua area, yakni kemampuan terkait tentang medium dan kemampuan terkait tentang konten. Jadi dalam keterampilan ini dibagi menjadi dua keterampilan dalam dunia internet itu. Yang pertama keterampilan medium dan keterampilan konten. Keterampilan medium itu artinya kemampuan kita untuk mengoperasikan perangkat gitu. Perangkat apa saja yang ada di internet itulah yang dikatakan sebagai keterampilan medium ya. Bagaimana kemampuan kita, apakah sudah sama dalam menggunakan gadget misalnya dalam telepon pintar gitu, smartphone. Mungkin di beberapa daerah masih ada yang belum mengenal dengan adanya teknologi Android atau iOS gitu. Namun kalau di kota besar saya yakin mungkin sudah semua mengenal perangkat itu, perangkat Android dan perangkat iOS. Namun di beberapa kota, di beberapa daerah terpencil, jangankan untuk mengakses internet, untuk memiliki gadget juga mungkin bukan kebutuhan dasarnya ya. Namun untuk orang-orang yang hidup di kota besar, gadget sudah menjadi kebutuhan dasar karena komunikasi dibangun dari situ. Ciri-ciri dari masyarakat pedesaan kita, budaya komunikasinya mungkin tidak begitu bergantung terhadap teknologi informasi dan komunikasi ya, atau HP gitu. Misalnya bagi para kelompok-kelompok petani yang mungkin saat ini masih menggunakan cara-cara konvensional dalam baik transaksi sosial maupun transaksi ekonominya, mereka masih bisa ketemu setiap pagi, ketemu di warung untuk bertukar informasi gitu. Namun untuk masyarakat kota besar, pertemuan mungkin adalah hal yang, artinya pertemuan fisik gitu mungkin adalah hal yang jarang kita jumpai. Justru pertemuan atau interaksi atau komunikasinya masyarakat kota itu lebih besar porsinya itu terdapat pada dunia digital ya, dengan gadget gitu. Berkomunikasi melalui WhatsApp, berkomunikasi melalui Facebook. Meskipun dalam hal ini terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan ya. Mungkin kalau kelebihannya kita bisa dengan cepat untuk mengetahui kabar saudara kita yang berada di jauh sana gitu. Sehingga kekurangannya mungkin komunikasi untuk orang-orang yang jauh kita mungkin tidak bisa update gitu. Nah, itu yang kesenjangan dalam keterampilan ya. Kemudian kesenjangan dalam hasil. Nah, kesenjangan dalam hasil ini secara sederhana, kesenjangan ini terjadi ketika status sosial ekonomi seseorang mempengaruhi hasil dari bagaimana dia menggunakan teknologi digital gitu. Nah, hasil atau output ini tentu akan dipengaruhi oleh individu-individunya. Semakin individunya itu terbiasa menggunakan teknologi komunikasi dan informatika, maka akan semakin besar output yang diberikan. Itu rumus dasarnya mungkin. Semakin kita menguasai gadget, maka semakin besar output yang akan kita berikan terhadap dunia digital itu. Begitupun juga sebaliknya, semakin kecil akses kita terhadap dunia digital ini, maka akan berdampak kepada mengecilnya output yang bisa kita berikan terhadap dunia digital gitu. Sebagai contoh mungkin dari penelitian pada tahun 2015 oleh Pandusen dan Helsper gitu, orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi itu memiliki akses yang lebih besar gitu, atau memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, sehingga memiliki atau kemampuan output atau kemampuan hasil atau kemampuan dia mengelola teknologi informasi dan komunikasi itu akan rendah. Nah, dari ketiga kesenjangan ini merupakan masalah besar yang harusnya segera kita perhatikan oleh pemerintah maupun oleh orang-orang yang orang-orang yang terlibat dalam pembangunan bangsa gitu.
dari ketiga kesenjangan ini kita akhirnya bisa menarik satu kesimpulan bahwa internet tanpa infrastruktur mungkin akan jatuh ya, kolaps gitu. Namun internet dengan struktur, tapi dengan adanya kesenjangan, ketiga kesenjangan ini justru bisa tambah kolab lagi dengan adanya infrastruktur. Oke, kita sederhanakan bahasanya. Infrastruktur mungkin hanya berpengaruh kepada fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Artinya jika di semua desa sekarang atau di semua daerah atau di semua teritori memiliki infrastruktur yang merata, kita analogikan seperti itu aja ya. Mulai dari Indonesia di bagian barat sampai ke Indonesia bagian timur, jika infrastrukturnya itu merata, itu artinya bahwa fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, itu sama, fasilitasnya sama. Namun jika kita tidak memperhatikan ketiga kesenjangan ini, infrastruktur itu akan menjadi sebuah saya katakan nihilitas gitu. Artinya tidak ada artinya infrastruktur tanpa ketiga kemampuan ini, kemampuan akses, kemampuan keterampilan, dan kemampuan hasil. Mungkin jika di Indonesia sekarang sudah rata memiliki sinyal 4G, 4G gitu. Namun dia tidak mampu mengakses, namun dia tidak memiliki keterampilan, namun dia tidak mampu memberikan output yang bagus, maka infrastruktur itu akan menjadi tidak berguna. Gitu. Contoh mungkin yang bisa kita kritik sekarang ini bahwa menyebarnya berita-berita hoax gitu ya. Ini salah satu kesenjangan dalam keterampilan gitu. Oke, bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang mampu menganalisis, mampu melakukan pemetaan, mampu menimbang mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mungkin tidak akan termakan hoax. Namun bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu melakukan hal yang tadi saya sebutkan, atau kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, maka selama-lamanya dia akan menjadi korban hoax. Jika saya pernah membaca hasil penelitian dari, ya saya lupa, yang intinya bahwa pengelompokan dari korban-korban hoax gitu. Ternyata para pelaku hoax, bukan pelaku ya, para korban atau para konsumen berita hoax itu berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan. Nah, di Indonesia kita memiliki spektrum gitu, kita memiliki rentang jarak atau secara kuantitatif gitu. Masyarakat kita memang sebagian besar adalah masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni ya. Sehingga berita-berita hoax mungkin itu wajar sekali kita temukan di dunia digital sekarang ini. Karena tidak semua kita menyadari hal itu. Tidak menyadari bagaimana sih pola-pola berita hoax itu, bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi mana berita yang valid dan mana berita yang bohong gitu. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini hanya bisa dikembangkan atau hanya bisa ditingkatkan oleh kita-kita yang let's say bisa berpikir gitu. Paling tidak mampu menganalisis gitu, dan kemampuan menganalisis biasanya hanya bisa diturunkan dari budaya-budaya pendidikan tinggi. Sehingga mungkin yang perlu dievaluasi oleh kita sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan juga bagi pemerintah, literasi digital jangan hanya diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan gitu, atau perguruan tinggi. Namun sebisa mungkin memberikan seminar-seminar atau diseminasi terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perguruan tinggi atau pendidikan, sehingga berita hoax itu kemampuan kita untuk memilah mana yang berita yang valid dan tidak valid itu sama merata.
Sehingga nanti outputnya adalah Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang anti hoax gitu. Saya akan mengatakan sebagai anti hoax. Kita hanya akan bisa mencapai masyarakat anti hoax itu adalah jika kemampuan kita tuh dalam menganalisis berita sama merata, baik ya masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah gitu. Itu yang menjadi problem kita sehingga saat ini. Kemudian selanjutnya ini data dari Kemenkominfo ya pada tahun 2018 mengenai kompetensi atau kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara individu dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Yang ternyata kemampuan yang paling besar itu adalah ya, dengan angka 38,02%, yaitu copy paste dokumen. Data ini menunjukkan bahwa ternyata kemampuan kita dalam mengakses dunia digital itu yang paling besar itu adalah copy paste. Sehingga mungkin wajar di Indonesia itu para pelaku hoax bukan hanya orang-orang yang terorganisir gitu atau kelompok-kelompok yang dibayar yang kalau sekarang dikatakan dengan buzzer gitu. Ternyata kita sebagai masyarakat tanpa tidak sadar juga mampu atau memiliki potensi untuk menjadi penyebar berita hoax karena kemampuan di dunia digital kita itu 38% adalah copy paste dokumen, dan salah satu ciri penebar berita bohong itu adalah kemampuan dia untuk copy paste dokumen, memberikan berita palsu, dan keterampilannya yaitu menyalin, memindahkan file atau folder dalam satu perangkat. Ya mungkin ini sangat basic ya sebenarnya. Persentase kemampuan masyarakat Indonesia dalam TIK itu sangat basic sekali, terutama 3 hal yang besar ini, yaitu tadi copy paste, kemudian memindah dan menyalin dokumen, dan mengirim laporan. Melakukan coding dan membuat program itu sangat kecil, yang paling kecil itu ya 2,30%, kemudian menggunakan rumus di spreadsheet atau mampu mengakses Excel gitu juga masih di angka 11%, membuat bahan presentasi masih 15%, dan memindahkan file folder atau perangkat di 19%. Yang akan menjadi perhatian kita adalah yang paling tinggi tadi 38,02% kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia dalam mengakses TIK, teknologi informasi dan komunikasi, adalah copy paste dokumen. Mungkin saya berharap nanti di dalam mata kuliah ini kita tidak hanya belajar yang bersifat praktis bagaimana mengoperasikan Microsoft Office, itu mungkin bisa teman-teman pelajari secara otodidak sih. Tapi untuk mata kuliah ini saya akan fokuskan pada kemampuan-kemampuan kita untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia digital. Sebab dengan hal itulah, hanya dengan itu saja kita akan bisa memperbaiki masyarakat kita, atau setidaknya bisa mengajari masyarakat kita, terutama apalagi kita sebagai mahasiswa PMI pengembangan masyarakat Islam. Islam juga sekarang ini tidak boleh dipisahkan dengan teknologi informasi dan komunikasi ya, supaya tidak menjadi masalah yang berkepanjangan nanti. Kemudian berikutnya ini kesenjangan yang berlipat ganda. Kalau tadi ketiga kesenjangan itu, kalau kita gabungkan menjadi satu, dia akan menjadi kesenjangan yang berlipat ganda. Gitu. Seperti saya bahas tadi, yaitu adanya fenomena hoax dan misinformasi ini merupakan salah satu tanda dari kesenjangan yang berlipat ganda. Ketidakmampuan kita atau kita sebagai individu tidak memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan kesenjangan tadi, itu akan berdampak kepada soal hoax dan misinformasi. Misinformasi itu adalah kesalahan informasi. Kadang kita menganggap berita yang ada di media sosial itu semuanya benar dan valid. Padahal sebagian besar itu adalah berita palsu. Itu namanya misinformasi. Dan juga kesenjangan yang berlipat ganda berikutnya, yaitu kesenjangan yang menguntungkan warga kelas menengah perkotaan.
terutama yang mampu mengakses e-commerce ya, atau perdagangan di dunia online gitu, itu secara otomatis akan dikuasai oleh orang-orang yang hidup di daerah perkotaan atau kota besar. Tidak mungkin, hampir mustahil orang-orang yang hidup di desa, di pedesaan atau desa kecil itu mampu menguasai e-commerce. Selamanya jika fasilitas ini tidak merata, maka yang menjadi kaya adalah kota-kota besar, dan kota-kota kecil bahkan desa-desa terpencil akan tetap selalu ketinggalan, tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Apalagi sekarang kita hidup di dunia yang baik politiknya, kemudian peraturannya, kemudian informasinya itu dipengaruhi oleh atau didukung oleh seberapa kuat teknologi dan informasi yang kita miliki. Jika di desa kecil masih terhambat untuk akses tersebut, maka desa itu tidak akan pernah beranjak kemana-mana. Dia akan tetap saja berada di kemiskinan, di pusaran kemiskinan tersebut. Gitu. Kemudian ketika bicara soal internet, kita umumnya mengenal jargon tentang pengganda ya, bahwa internet bisa melipat gandakan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Semua orang baik yang dari kota besar sampai ke desa terpencil itu sudah menyadari bahwa internet itu bisa menjadi peluang bisnis. Namun ternyata pengetahuan kita akan kemampuan internet menjadi ladang bisnis itu ternyata bisa menggandakan kesenjangan. Kesenjangan adalah yang seperti saya jelaskan tadi, desa-desa terpencil dengan akses yang terbatas jika dibandingkan dengan kota-kota besar atau desa-desa yang berada di perkotaan atau di kota besar, itu pasti tidak akan bisa secara adil gitu untuk mengejar ketertinggalan ekonominya. Mari kita katakan kalau kampung-kampung yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Jogja, jika kita bandingkan dengan kampung-kampung yang ada di kita misalnya di Lombok gitu, di daerah terpencil seperti desa yang ada di Lombok Utara atau yang desa-desa yang ada di Bima, Dompu dan lain-lainnya, mungkin semua sudah menyadari adanya budaya e-commerce gitu atau jual beli online gitu. Mari kita asumsikan seorang pedagang kerupuk gitu ya, kita anggap kerupuk gitu, atau kopi lah, pedagang kopi robusta misalnya yang ada di desa Bayan, ini contoh ya, dan pedagang kopi robusta yang ada di Jakarta, kira-kira mana yang memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam bisnis online-nya? Tentu kita akan menjawab yaitu pedagang kopi robusta yang ada di Jakarta. Mengapa? Karena satu, pedagang kopi robusta yang ada di Jakarta itu sudah mengenal pasar ya, mengenal medan jualannya. Bahwa kopi-kopi robusta di sana bisa dijual ke misalnya kedai-kedai kopi atau apa istilahnya restoran-restoran, atau dia bisa secara kreatif meniru model-model para pengusaha kopi lainnya. Sedangkan bagi pengusaha kopi yang ada di Bayan, karena aksesnya tidak sama, justru dia akan tetap ketinggalan. Dia akan mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan cara-cara konvensional, meskipun dia mengetahui ada cara-cara modern dalam bertransaksi ekonomi gitu. Namun karena kesenjangan yang berlipat ganda ini, itu tidak akan pernah mereka sadari, karena aksesnya tidak sama. Itu yang menjadi permasalahan yang berkepanjangan jika kita tidak memiliki upaya yang solutif terhadap permasalahan ini. Itu juga mungkin akan menjadi kritik kita bagi pemerintah ataupun stakeholder, bagi para perusahaan yang memiliki akses untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Kayaknya itu terakhir deh. Ya, betul. Itu saja mungkin. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan, saya akan izinkan untuk unmute sebentar dulu.
kita akan buka mungkin 1 atau 2 penanya ya. Silakan yang mau bertanya, silakan di open mic saja. Sebutkan nama, dan Bang Jago, gas Bang Jago. yang tidak bertanya mungkin di mute aja ya. Saya Pak, jawab Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Wahyudin dari penjuru Karangbaru, asli Bali, merantau ke Karangbaru. Masya Allah. Wahyudin. Ya. Sebentar dulu Wahyudin, sebentar dulu sebelum ke sana saya mengingatkan teman-teman untuk silakan melakukan absensi ya di kolom chat dengan menyebutkan pertama kelas, kemudian NIM dan nama. Contoh misalnya Wahyudi A, NIM-nya 123, nama Wahyudi gitu ya. Jangan sampai salah format. Silakan Wahyudi. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gini apa ya? Pak, bagaimana kalau sampai terpisah komunikasi dengan Islam, Pak? Apakah yang terjadi? Oke. Gimana cara kita hindari hoax? Di media sosial? Ya Pak. Cuma itu aja Pak, bagaimana kalau sampai terpisah komunikasinya dengan Islam, Pak? Apakah yang terjadi, Pak? Oke, terima kasih ya. Satu pertanyaan lagi deh. Saya Pak. Saya akan jawab. Saya Pak, atas nama Yusril Ardiaksa. Oke, Yusril silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, tadi kan udah dijelaskan tentang kasus hoax dan problemnya adalah tidak ada kemampuan dalam menganalisis setiap berita gitu. Oke. Bagaimana menurut Bapak tentang media sosial? Apakah media sosial ini adalah media yang salah satu media yang dapat menyebarkan hoax, yang paling banyak menyebarkan hoax gitu Bapak? Oke. Apakah media seperti Facebook, Instagram dan lain-lainnya itu akan sangat berdampak negatif kepada masyarakat kita gitu? Oke. Itu saja, Yusril? Ya, terima kasih Pak. Oke, saya akan coba jawab ya kedua pertanyaan ini. Yang pertama pertanyaan dari Wahyudi. Bagaimana jika komunikasi itu, artinya teknologi informasi dan komunikasi itu terputus dengan Islam? Apa yang akan terjadi? Kalau teman-teman mengingat kembali tentang sejarah Islam atau sejarah perkembangan Islam sejauh ini, itu selalu dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang efektif gitu, atau dalam Islam dikatakan sebagai dakwah. Nabi Muhammad SAW jika tidak melakukan praktek komunikasi, maka Islam mungkin tidak akan pernah dikenalkan ke muka bumi ini. Dengan adanya komunikasi, Islam bisa dikenal oleh seluruh manusia di penjuru bumi ini. Namun yang membedakan antara pengalaman Nabi besar kita Muhammad SAW, jika dulu itu teknologinya mungkin masih seputar hal-hal yang konvensional ya, seperti untuk memberikan kabar kepada para sahabat itu melalui sahabat-sahabat yang lain, artinya komunikasi personal ya. Misalnya jika para penghafal hadis pada waktu itu, supaya dia mampu untuk menyimpan hadis itu, maka dia harus menghafalnya atau menyampaikannya kepada orang-orang lain gitu, sehingga komunikasi hadis ini tidak terputus. Namun kalau di zaman sekarang mungkin kita tidak perlu menghafal sesuatu untuk memahaminya. Kita cukup untuk menyimpan dokumen atau filenya, itu kita sudah bisa menjaga informasi. Kalau zaman dulu menjaga informasi itu harus menggunakan kemampuan individu, yaitu kemampuan menghafal. Contoh dalam hal ini misalnya hadis atau Al-Quran. Sebelum Al-Quran akhirnya ditulis, itu kan satu-satunya yang dimanfaatkan adalah kemampuan menghafal. Jika tidak ada kemampuan menghafal, maka Al-Quran akan
hilang dari muka bumi ini. Namun sekarang kemampuan menghafal mungkin tidak begitu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk manajemen penyimpanan data gitu. Itulah perbedaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, lalu bagaimana jika komunikasi teknologi ini putus dengan Islam? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau bagi saya sendiri, maka Islam akan selalu dikenal sebagai agama yang kolot gitu ya, agama yang tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer atau persoalan-persoalan zaman sekarang gitu, karena tidak mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Bayangkan jika Islam tidak dilibatkan dalam internet gitu. Bisa jadi Islam akan menjadi kambing hitam di dunia digital itu. Namun jika Islam terlibat dalam dunia internet ini, maka Islam karena dia adalah agama yang kita ketahui bersama sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat atau penolong bagi seluruh semesta dan unsur-unsur yang ada di dalam semesta itu, maka sebenarnya Islam mampu saja menjawab persoalan-persoalan di dunia digital. Contoh misalnya dalam kabar hoax gitu, dalam kabar berita bohong, kita Islam sudah mengenal disiplin tentang manajemen berita bohong gitu. Di dalam hadis saja itu dikategorikan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis yang palsu gitu. Itu salah satu manajemen komunikasi dalam Islam yang sangat rapi ya, bahwa Islam sudah mengenal adanya hal bohong gitu. Terutama kita bisa berkaca kepada pengalaman hadis gitu. Hadis dibagi menjadi hadis sahih, hadis dhaif sampai hadis palsu gitu. Hadis kuat lemah sampai hadis palsu. Mohon yang lain untuk tidak berbicara dulu ya. Nah, mungkin Wahyudi, mungkin itu yang terjadi jika Islam tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia digital, maka dia akan selalu dikenal sebagai agama yang kolot, yang tidak mampu memberikan solusi. Namun jika Islam dilibatkan di dalam dunia digital ini, harusnya Islam mampu menjawab segala persoalan karena sifatnya yang rahmatan lil alamin. Kemudian kita akan beranjak ke pertanyaan Yusril, media sosial. Bagaimana media sosial berdampak kepada kehidupan masyarakat gitu. Apakah media sosial sebagai kontributor terbesar dalam berita bohong? Oke, yang pertama saya akan jawab, apakah media sosial menjadi media yang berkontribusi besar terhadap adanya berita bohong? Oke, itu benar sekali. Karena berita bohong sekarang itu sifatnya dia seperti angin ya, cepat sekali gitu nyampe dari orang ke orang lain, tinggal memencet tombol posting, itu seluruh dunia sudah mampu melihat berita bohong itu. Namun orang-orang yang di seluruh dunia ini tidak sama kemampuannya dalam menganalisis mana berita yang baik dan mana berita yang bohong, sehingga media sosial bisa dikatakan sebagai satu-satunya kontributor, satu-satunya fasilitas yang menyediakan tempat untuk berita-berita bohong. Sehingga hal itu tidak bisa kita dengan tutup mata untuk tidak melihatnya. Yang dibutuhkan adalah bukan sikap apatis ya, bukan sikap kita yang diam melihat berita bohong itu. Sikap kita harusnya adalah bagaimana memperbaiki berita-berita bohong itu. Kemudian apa dampak media sosial ini terhadap kehidupan masyarakat sekarang ini? Kalau berbicara dampak berarti kita akan berbicara dua hal ya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mungkin terjalinnya silaturahmi yang berkesinambungan gitu. Kita tahu teman kita yang kecelakaan 2 menit yang lalu karena dia memfoto kakinya yang jatuh gitu dari sepeda motor gitu. Sehingga kita dengan cepat mungkin memberikan doa yang baik atau sekedar untuk menjenguknya gitu. Itu salah satu kelebihan dan positifnya media sosial gitu. Namun buruknya adalah kalau dalam media sosial itu karena sifatnya yang selalu terbuka, sehingga privasi bagi masing-masing individu itu tidak lagi menjadi konsumsi pribadi ya. Privasi kita sekarang kita sudah buka selebar mungkin. Teman-teman mungkin tidak menyadari ketika menulis status, mari kita katakan status galau gitu bagi
teman-teman yang masih muda ini, ketika menulis status yang berbau hal seperti itu, kita tidak tahu mana teman-teman yang betul-betul peduli dan mana teman-teman yang menertawakan kita di belakang, sehingga privasi itu menjadi terbuka begitu lebar gitu. Itu dalam hubungan interaksi pertemanan ya, namun dalam relasi pekerjaan sekarang, para HRD perusahaan itu tidak lagi fokus kepada kurikulum PT atau pengalaman kerja kita. Jika teman-teman mau melamar kerja di suatu perusahaan, besok yang ditanyakan itu mungkin bukan sebatas pengalaman kerja, tapi apa isi di dalam medsos kalian gitu. Jika di medsos kalian pernah terlibat di dalam atau nge-share berita-berita bohong, berita hoax yang berdampak buruk terhadap society atau masyarakat, maka hampir 100% teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, sehingga taktiknya sekarang adalah, teknisnya sekarang adalah kita harus hati-hati untuk memposting hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat gitu. Sehingga seperti yang saya tuliskan di dalam artikel saya, bahwa literasi digital itu adalah kemampuan kita dalam mengelola atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita lakukan di media sosial gitu. Mungkin sebaiknya sekarang update status yang kiranya bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya diri sendiri saja. Kalau galau mungkin tidak perlulah update status di Facebook itu. Nanti kalau galau-galau terus pas masuk dunia kerja dikira emosionalnya tidak stabil, sehingga HRD akan membacanya, wah orang ini terlalu sensitif emosionalnya, mungkin tidak bisa bekerja secara tim. Mungkin mulai dari sekarang kita bisa memperbaiki hal itu, tidak perlu terlalu mengumbar hal yang bersifat pribadi di dalam media sosial itu, karena sangat berbahaya. Teman-teman meskipun sudah menghapus status itu, sebenarnya metadatanya masih tersimpan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi yang mumpuni sekarang sudah bisa membaca profil teman-teman yang mungkin pernah dihapus 3 tahun yang lalu. Itu di internet tidak ada yang hilang. Semua data-data yang teman hapus itu dia masih ada. Contoh saya dalam mengelola blog, setiap yang saya hapus itu masih tersimpan di metadata saya. Atau di HP sekalipun itu semuanya masih tersimpan, sehingga ya yang dibutuhkan adalah kedewasaan kita dalam menggunakan teknologi ini. Jangan sampai kita menjadi korban teknologi, tapi sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan solusi terhadap teknologi itu. Itu ya Yusril ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, Saya Pak. Saya Pak. Satu aja deh dulu, satu aja yang perempuan. Emilia Pak. Nggak ada Pak. Yang perempuan, Rul. Yang perempuan aja dulu satu. Udah Sama cowok. dulu, Pak. Saya Pak. Siapa namanya? Emilia Putri nggak ada Pak. Emilia. Satu Emilia aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal seperti apa atau tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar akses masyarakat kota dan masyarakat pedesaan itu sama rata, Pak? Oke. Kirimin Oke. Udah ya, sekarang di-mute dulu ya semua ya. Pertanyaan terakhir dari Emilia ya. Coba kirimin Iya, Pak. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di dunia digital ini? Karena kita berbicara tentang pemerintahan, berarti solusinya adalah membuat kebijakan-kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Sehingga seperti yang kita bahas dalam materi kali ini, kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berupaya secara optimal untuk pengadaan infrastruktur, tapi kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan penyadaran terhadap permasalahan-permasalahan yang genting gitu, seperti 3 kesenjangan tadi. Artinya kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap penguasaan masyarakat terhadap baik akses internet, kemudian keterampilannya, dan yang terakhir adalah kemampuan memberikan hasil atau output yang baik bagi bangsa dan negara. Oke, itu saja dulu ya.
Teman-teman yang belum absen silakan absen di kolom komentar, jangan sampai kelewatan. Rekaman ini nanti teman-teman bisa tonton ulang jika ada hal yang ingin di apa namanya? Jika ada hal yang mungkin kelewatan pengen didengar ulang, nanti bisa dari YouTube saya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada kali ini. Minggu depan kita mulai tugas ya, tapi saya akan memberikan informasi tugasnya nanti mungkin 2 hari lagi. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman mahasiswa PMI. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap menjadi pemuda yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Barakallahu lana wa lakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.